Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023, hari kelima dalam Oktav Natal. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengutus putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Bantulah kami untuk memperingati kelahirannya dengan puji-pujian yang pantas, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam kisah Injil kita mendengarkan tentang Kidung Simeon, yaitu seorang yang saleh yang selalu ada di Bait Allah untuk memuji Tuhan, dan juga telah dinyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum bertemu melihat Mesias. Lalu ketika melihat kanak Yesus, Simeon bergegas dan menatang Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk dipersembahkan kepada Allah, lalu mulai melakukan atau mengkidungkan pujian kepada Allah yang isinya adalah pernyataan tentang siapakah Yesus dan akan seperti apa dalam perjalanan hidup Yesus, yakni menjadi terang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan akhirnya Simeon pun memohon kepada Tuhan supaya bisa beristirahat dalam damai sejahtera, karena setelah melihat Sang Mesias, harapan segala bangsa, supaya siapapun yang percaya kepada Yesus akan hidup di dalam kebenaran dan diselamatkan. Juga bagi bangsa Israel sendiri, Yesus akan menjadi kemuliaan karena Yesuslah sang kebenaran itu, meski banyak orang Israel tidak percaya. Dan juga menjadi tugas serta tanggung jawab dari Maria, bagaimana mendampingi sang Mesias, bagaimana menjadi bunda sang penyelamat, pun tidak akan lepas dari segala macam tantangan dan kesulitan. Tetapi itulah yang menjadi tanda bahwa Yesus sungguh sang Mesias, kebenaran yang ditolak oleh dunia tetapi membawa keselamatan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Kristus, sang terang bangsa-bangsa, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.